Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi di video saya. Untuk saat ini kita mau bahas hutang. Jadi banyak sekali teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau bahkan orang yang lain melepas hutang itu sulit. Nah, kenapa sulit itu? Kita kembali ke masing-masing ya. Jadi kenapa yang hutang tidak bayar itu sulit selesai, itu sudah jelas. Tapi kenapa orang yang lancar hutang lepas hutang itu kadang kesulitan walaupun sudah mau lunas. Masalah hutang itu sudah apa ya, yang istilahnya jadi kehidupan di sekitar kita. Jadi itu masalah hutang yang tidak perlu aja dilakukan. Dalam Islam itu hutang itu kalau benar-benar butuh sekali itu baru yang namanya hutang itu baru diperbolehkan. Dan piutangnya yang memberi pinjaman atau yang memberi hutang itu biasanya orang yang baik, karena mereka yang minjam itu dengan ketemu orang yang minjami atau yang memberi hutang itu, pemberi hutang itu sudah punya angan-angan kalau seumpama tidak bisa melunasi akan disedekahkan. Nah, itu dalam Islam gitu. Tapi dalam kehidupan yang lain, dalam kehidupan di luar Islam, hutang itu bagaikan barang yang disodor-sodorkan kepada kita. Taruhlah kita nggak kemana-mana atau duduk di depan nunggu warung datang orang yang istilahnya kalau di dunia perbankan, koperasi atau pegadaian itu marketing itu nawari. Nah, itu kalau sudah masuk dalam transaksi hutang piutang, nanti kita kok nggak bisa lepas itu gimana? Jadi gini, kita seumpama lancar membayar hutang, mencicil hutang dari bulan pertama, kedua, ketiga, taruhlah kita ambil tenor atau jangka waktu itu 3 tahun ya, 3 tahun itu 36 bulan. Nah itu setiap bulan kita cicil lancar, bulan kedua lancar, 3 sampai seterusnya sampai hampir lunas. Jadi sekitar 6 bulan sebelum lunas itu marketing dari perbankan atau koperasi atau bahkan pegadaian itu datang lagi, nawari, iming-iming lagi, gimana Pak, gimana Bu, hutangnya sudah mau lunas, ditutup atau kita lanjut sampai akhir, nanti Ibu mau peminjaman lagi atau mau penambahan nominal lagi ya gitu. Jadi pertama yang punya hutang itu tergiur, oh saya sudah lancar dari transaksi hutang pertama, dari perjanjian pertama atau akad, kalau di bank syariah itu namanya akad hutang piutang, tapi itu sama saja sebenarnya. Nah itu kita ditawari lagi, akhirnya belum waktunya jatuh tempo atau belum lunas, kita sudah disodori hutang lagi dengan cara hutang yang berikutnya itu cair, kemudian hutang yang sebelumnya belum lunas itu dipotongkan ke hutang berikutnya ya. Jadi kita terus menerus itu disodor itu. Nah, karena kita istilahnya merasa lancar menyelesaikan hutang, jadi keenakan. Akhirnya kita terlena di dalam hutang yang keberapa. Nah, ini jadi kita tidak terlepas dari hutang itu sebenarnya itu dari pengaruh marketing dan emosional kita. Emosional kita itu kita
istilahnya sudah lunas, sudah bisa melunasi dari bulan ke bulan, sudah bisa mencicil dari bulan ke bulan. Terus ada lagi tawaran bisa melebihi dari hutang sebelumnya. Sebenarnya hutang-hutang itu kita tidak bisa lepas itu karena itu dari iming-iming itu, kemudian dari emosional kita. Nah, maka dari itu kalau bisa mungkin yang sudah punya hutang, kalau yang sudah punya hutang itu kalau sudah lancar, lancarkan saja. Terus sampai akhir, sampai jatuh tempo. Dan dalam jatuh tempo itu sebelum ada jatuh tempo itu dari ya rata-rata 6 bulan sebelum jatuh tempo itu kan marketing sudah datang ya, menawari itu. Kita hindari saja marketing itu. Jadi marketing itu kalau telepon, Bu Pak saya mau silaturahmi ke tempat Bapak Ibu, ada waktu kapan? Ditolak aja enggak apa-apa. Bagaimana caranya nolak? Itu bahasanya tergantung masing-masing ya. Entah kita belum siap menemui atau dengan dibelok-belokkan, ada acara apa ya Mas kok tumben, nah gitu. Nanti kan setelah akhirnya jatuh tempo dilunasi itu segera dibereskan, apa istilahnya, untuk agunan itu segera diambil. Dan kalau seumpama ada tawaran lagi, ditolak dengan tegas saja. Dengan tegas dalam artian jangan keras. Tegas itu ya sudah, terima kasih sudah bisa menolong dari tahun pertama sampai tahun pelunasan. Kemungkinan saya tidak hutang lagi Pak, Bu, itu kalau dengan marketing. Jadi kan hutang itu akan terus-menerus melingkari kita atau datang pada kita kalau kita terpengaruh dengan marketing perbankan. Jadi kembali pada diri kita, hutang itu sebenarnya untuk apa? Kalau untuk jual beli ya jelas itu bertolak belakang. Ya mungkin kita awalnya hutang itu sekedar apa ya, dulu awalnya kemungkinan butuh, tapi kalau sudah punya ilmunya dalam perjalanan pelunasan itu kita sadar nggak sadar akan menemukan ilmu dalam artian kenapa sih kok harus hutang. Terus kadang ada juga dalam masa-masa tertentu kita itu kesulitan untuk mengejar target untuk angsuran bulan-bulan yang kita lalui. Nah, gitu. Jadi untuk masalah hutang sebaiknya segera dilunasi. Kalau tidak bisa dilunasi, tunggu jatuh tempo dan jangan diterima tawaran-tawaran dari marketing bank tersebut. Jadi kalau bank tersebut atau bank A itu sudah lunas, kemudian ada lagi bank B, C, D itu akan datang ke tempat kita. Karena apa? Dari daftar bank itu kan ada namanya BI checklist atau apa itu yang bisa mengecek nasabah-nasabah atau anggota-anggota, kalau di koperasi anggota ya, itu siapa saja yang lunasnya lancar atau yang tersendat atau kurang lancar atau bahkan macet, itu di BI checklist itu terpapar di situ data-datanya. Jadi gitu ya. Ya, langkah baiknya hidup ini kalau bisa tidak ada hutang, baik itu hutang materi atau hutang yang lainnya ya. Ya kalau hutang materi insya Allah bisa
diselesaikan. Jadi kalau bisa itu jangan sampai utang itu mengganggu kehidupan kita. Jadi kehidupan normal kita. Jadi kita seharusnya tenang di malam hari, tidur tenang, siang beraktivitas tenang, karena kita terpengaruh ada ganjalan hutang itu, mau nggak mau, sadar nggak sadar, kita itu terganggu oleh keadaan atau suasana yang ada di lingkup hutang itu. Ada juga yang terganggu karena tagihan dari marketing. Nah, itu sudah amat sangat membosankan kalau seumpama ada teman-teman kita yang hutang kok dikit-dikit marketing itu telepon, SMS atau WhatsApp gitu. Biasanya gitu. Jadi itu ya. Untuk yang lainnya, semoga yang masih punya hutang, kami doakan semoga cepat selesai dan tidak tergiur iming-iming lagi. Hutang 100.000 sampai miliaran itu sama-sama hutang, sama-sama membutuhkan pemikiran dan juga mengganggu dalam ketenangan hati atau ketenangan jiwa. Sekali lagi, jangan pernah memperpanjang masalah hutang. Hutang itu ibaratnya obat kimia. Kalau itu kita konsumsi terus, nanti akan berdampak pada kesehatan juga. Gitu. Ya mungkin itu dulu untuk masalah tidak bisa terlepasnya dari hutang. Like, share, subscribe jika belum subscribe. Semoga bermanfaat. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.